7 indikator kinerja utama ini, nanti saya paparkan data-datanya, itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi samban tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan, harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu, Raffi? Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Ibaratnya inputnya gila-gilaan, tapi outputnya nggak jelas. Habis-habisan makan siang tuh, aduh, seharusnya jangan separah itulah Pak Prabowo. Jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi sobat RH sekalian, siapapun yang ada di depan digebrak ya. Sampai almarhum Rizal Ramli bilang, "Refli, tidak ada yang berani gebrak saya." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya ya. Amin. Jadi saudara sekalian, tamu ini sangat spesial ya. Sudah lama saya ingin mengundang beliau. Rupanya sekarang gayung bersambut ya. Beliau pengen ngobrol, saya pengen ngundang, jadi cocok jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Rohmin Dahuri. Waalaikumsalam. Senang bisa silaturahim di podcast ini. Oke. Jadi kalau saya melihat atau mengenal sosok Prof. Rohmin Dahuri ini, mix up ya, perasaannya nano-nano. Fleksibel banget. Jadi nano-nanonya begini Prof ya, mulai dari awal Prof ya. Saya ini kan seperti paradoks Prof ini ya. Kalau dilihat streamnya kanan ya kan, itu kalau dilihat jidatnya ada hitam-hitamnya sedikit. Tapi partainya kiri, partainya PDIP, dan bahkan bisa dibilang nih orang kepercayaannya Bu Mega ya, to some extent Bu Mega rely on him gitu ya. Nah gitu, saya banyak pengen tahu ya, tapi yang jelas dua kata dulu Prof untuk Presiden Jokowi Prof. Apa? Dua kata. Iya, presiden yang baik, yang bagus dan yang akan memakmurkan, memajukan bangsa itu presiden yang jujur ya. Saya kira udah proven ya. Kampusnya sendiri melakukan. Kemudian 2 tahun sebelumnya BEM UI mengatakan he's king of lip service atau king of liar gitu. Tapi dan itu bukan dua kata itu. Jadi apa? Jadi kalau dua kata apa, Prof? Dua kata ya beliau banyak bohong gitu. Banyak bohong. Dan tidak jujur gitu. Tidak jujur ya. Artinya bisa banyak bohong, bisa tidak jujur ya. Iya, oke. Saya ini ribetnya adalah RH Channel ini dianggap selalu mengundang oposan, tapi saya selalu punya begini Prof, punya dalih. Ya kalau pro pemerintah ya ke Kominfo aja. Kan banyak kan, kita kan menjalankan peran sebagai civil society watchdog ya. Jadi civil society watchdog. Jadi sahabat daerah sekalian, Prof. Rohmin Dahuri ini luar biasa ya. Kelahiran Cirebon 16 November 1958. Jadi usianya berapa Prof sekarang Prof? 65 tahun. 66. Menjelang ya. Menjelang 66 tahun ya. Wah, 58. Tapi jangan lupa. Masa sih 66 Prof? 66 sudah ya? Betul. Iya ya. Saya matematika saya
Nah, saya justru bukan shocking di sini, Prof. Oh, gitu. Shocknya sama Rocky Gerung. Oh gitu ya. Karena Rocky Gerung kelahiran tahun 1959. Oh, 20 Januari memang. Jadi Setahun di 20 bawah Januari, saya itu ya. hampir 2 tahun karena dia 20 Januari kelahirannya. Tapi 59 dia. Berarti dia udah, oh enggak, Deng. Sorry. Tidak 1 tahun, Prof. Berapa bulan cuma 3 bulan. 3 bulan, betul. Jadi Prof lebih tua 3 bulan Ya, cuma daripada dibandingkan Rocky, betul, Rocky ya. Gerung. Rocky Gerung udah 65 menjelang 66. Dan belum nikah deh. You can imagine, ya kan? Rocky Gerung 65 tahun, kakek-kakek sudah ya. Oke. Prof, anggota PDIP sejak tahun berapa, Prof? Februari 2013. Oke, berarti waktu itu pensiun sudah dari Bogor? Sudah. Oke. Dan saya tidak anggota lagi tuh, langsung oleh Ibu Mega sebagai ketua umum diangkat sebagai ketua DPP. Tapi anggota juga. Iya, anggota. Dan tidak ada orang yang nggak ada anggota. Ketua umum pun anggota. Iya, betul. Maksudku prosesnya, Rafli. Jadi langsung tidak jadi anggota biasa, Betul, tapi langsung ketua DPP. Betul, ya. Iya, karena Prof sudah profesor, masa jadi anggota biasa dulu kan? Oke, itu kalau jalur itu, kalau militer itu jalur wamil, wajib militer, langsung letnan ya. Itu. Kemudian kalau di sini kita santai-santai aja, Prof ya. Sarjana Perikanan dari IPB ya. Betul. Institut fleksibel banget. Karena katanya orang IPB itu tidak bisa melakukan apapun kecuali bertani. Iya. Sekarang diganti. Apa? Alumni IPB bisa melakukan apa saja, apalagi pertanian. Oh, apalagi pertanian. Kalau dulu bisa melakukan apa saja kecuali bertani ya. Sekarang setelah Arif Satria rektornya diubah, apalagi pertanian. Pertanian ya. Arif Satria ketua ormas apa? Oh, dulu dia SMA-nya PII ya, kemudian Oh, berarti NU dia. Muhammadiyah, basisnya Oh, Muhammadiyah. Oh, basisnya Pekalongan, Muhammadiyah. ya. Kemudian Soalnya dia jadi ketua umum ICMI. bukan. Oh, dia ketua UMI ICMI sekarang. Ketua umum ICMI, Oh, ngalahin oke. Ilham Habibie itu waktu kongres di Bandung ya. Tapi ICMI yang pro Jokowi nih. Soalnya dia diangkat sebagai salah seorang Tim seleksi itu. tim sel KPK kan. betul. Biasanya kalau yang melawan pemerintah tuh nggak diangkat tuh Susah, biasanya. Iya kan. Kayak Prof itu nggak akan diangkat tuh ya. Kemudian tahun 86 Magister Science dari program Prasejarah IPB juga. Betul. Wah, ini yang jarang ya. Biasanya orang kalau S2-nya di luar negeri, S3-nya dalam negeri. Tapi tahun 91 PhD dari School of Resources and Environmental Studies Dalhousie University. Dalhousie ya. Betul, Dalhousie betul. Dalhousie University Halifax, Nova Scotia, Kanada. Luar biasa ini, kotanya pasti bersih, Prof ya. Persis sekali dan dingin, itu kan on the brink of Atlantic Ocean ya, di pinggir Oke, itu garis pantai yang paling panjang gitu ya, panjang. Kanada itu ya. Betul. Gitu. Bidang ilmu ekologi dan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Tapi sekarang lebih banyak bicara tentang ekonomi Indonesia ya. Gitu. Sebenarnya concern Prof itu di mana, Prof? Concern saya itu ingin negara bangsa ini cepat maju makmur gitu Oke. ya. Karena kebetulan saya kan terlahir dari keluarga nelayan yang Kalau bisa jangan terlalu jauh, Prof. ayah saya buta huruf gitu ya. Ibu Kalau mau saya- santai ditarik begini, Prof. Iya, Nah, kelas gitu. 1 SD jadi dan saya sebagai aktivis mahasiswa dulu sampai sekarang pun, kemarin saya nyalek, alhamdulillah Refli terpilih dengan suara terbanyak di Dapil 8 Jabar tuh. Oh, sekarang Prof terpilih? Iya, dan baru Untuk nyalek pertama gitu. kalinya? Pertama kali, betul. Baru nyalek. dengan suara terbanyak lagi gitu. Oh, oke. Karena saya benar-benar Oh, turun tuh. 8 Jabar. Jabar 8. Jabar 8 Jadi itu kan sama dengan ini berarti mantan gubernur enggak, istrinya? Iya, Ibu Neti tuh sama tuh, satu dapil tuh. Dia dapat juga? Dapat. I see. Jadi Oke. PDI di situ strongholdnya PDI memang ya. Oke. Dapat 3 kursi. Iya. Nah, dua pemilu terakhir dapat 2 gitu ya. Iya. Disusul Golkar 2 juga gitu ya. Yang lain PKS, Demokrat, Gerindra, Nasdem, PKB 1-1 itu. Oh, jadi kalau orang lain never late to go to school ya kan? Kalau Prof never late to go to be a politician. I hope I will be a good politician. Tapi memang saya Tapi politiciannya sudah, parlemen membernya yang baru ini ya. Oke. yang saya banyak belajar tuh ternyata memang fakta kemiskinan tuh masif itu. Jadi selama
saya 6 bulan berkampanye turun ke bawah, at least 160 kali pertemuan tuh, Refli. Dari Cirebon Timur sampai Indramayu Barat gitu ya. Itu saya punya statistik 45% rumah yang ada di kabupaten, kota Cirebon dan kabupaten Indramayu itu dihuni oleh 2 keluarga lebih itu. Artinya kan anak itu menikah gitu ya, entah itu nggak punya pekerjaan atau gajinya kecil sekali. Can you imagine, bisa dibayangkan tuh satu rumah kecil gitu ya. Dan itulah saya nggak pernah padam sepanjang Allah mengizinkan menurut saya bahwa saya harus menjadi bagian integral dan mudah-mudahan signifikan ya untuk segera Indonesia itu maju dan makmur itu. Oke, kalau komisi berharap komisinya berapa nanti, Prof? Kemungkinan besar, dan saya pun passionnya di situ komisi 4. Komisi 4 itu bidang apa? Komisi yang bidangi pertanian, kelautan perikanan, lingkungan hidup kehutanan, Bulog dan Bapanas. Oh, kalau menterinya sekarang Syahrul Yassin Limpo dulu. Syahrul Limpo pertanian, Sakti Wahyu Tenggono perikanan ya. Perikanan, Siti Nurbaya Bakar kakak kelas saya di PB kehutanan gitu ya. Kepala Bulognya adik kelas saya Profesor Bayu Krisnamurti. Kakak kelas Nurbaya ya. Oh, 2 tahun. Siti Nurbaya tuh usianya udah hampir 70 juga ya. Jadi udah 68 lah dia. Oh, soalnya saya kenal baik ketika dia menjadi anggota DPD, jadi sekjen DPD. Iya. Tapi itu almost 10 years ago. Right. Iya. Gak terasa waktu ya. Orang Lampung dia kan. Iya, begitu luar biasa. Jadi pada waktu itu ya dia 58, menjelang almost 58 lah ya. Iya. Luar biasa. Cuma satu aja kamu bikinnya? Oke. Sorry. Prof, karena wujud santainya kita, Prof. Iya. Nah, ini Prof, saya. Terima kasih. Ini punya saya ya? Oh ya, ini gelas saya, Prof. Nanti saya kasih Prof ya. Nanti satu lagi ya buat Prof ya. Oke. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi nanti komisi itu ya. Kemungkinan besar ya itu. Kalau komisi seperti Refli tahu kan bergantung ketua umumnya. Iya. Tapi kan Bu Mega tahu persis background saya pun mantan Menteri Kelautan Perikanan zaman Gus Dur dan beliau kan. Iya. Oke. Saya kalau mantan Menteri Perikanan tuh nggak enak tuh nanya profesor atau kalau mau menjelaskan silakan. Tapi kalau nggak mau menyinggung soal itu nggak apa-apa. Iya. Jadi Prof, saya ini kan punya rasa penasaran ya. Soal objektivitas menilai pemerintahan Presiden Jokowi, ya kan? Barangkali dengan tokoh yang in between kayak Prof ini cocok, ya kan? Kenapa saya katakan in between? PDIP tiba-tiba sangat menjadi oposan sekarang, ya kan? Setelah kemarin lah kejadian kemarin, kita tahu Pilpres kemarin. Nah, barangkali Profesor bisa menilai agar kita ini kan kadang-kadang bilang wah ini sakit hati dan lain sebagainya. Ada nggak penilaian super objektif ya kan untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi ini? Kalau politik, Prof, udah jelas rusak ya kan. Kalau hukum udah jelas rusak, demokrasi rusak, hak asasi rusak. Saya bisa mengatakan demikian karena saya concern di 4 bidang itu. Politik, ekonomi, hukum, dan hak asasi. Tapi di bidang ekonomi kan bukan background saya. Nah, untuk itu silakan Prof dieksplor, dan kalau memang ada indikatornya itu jauh lebih baik lagi. Indikator yang sifatnya kuantitatif adalah orang lebih bisa mempercayai kan. Silakan Prof. Iya, saya insya Allah manusia yang paling objektif di dunia gitu. Oke. Saya ingat waktu 2019 diundang Bang Kari Ilyas di ILC gitu ya. Saya artinya waktu itu kan lagi mesra-mesranya antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi kan. Saya tetap gambarkan. Nah, maksud saya objektif gini. Jadi kalau ingin nggak bias ya menilai kinerja organisasi atau seorang tuh apa yang dinamakan dengan Key Performance Indicator. Jadi ada indikator kinerja utama atau KPI-nya.
Dan di bidang ekonomi kan jelas, Refli. Oke. Dari perspektif ekonomi, suatu pemimpin atau negara itu berprestasi atau bekerja baik. Pertama, kalau growth pertumbuhan ekonominya itu di atas 7%. Oke, satu kita sebutkan dulu, satu pertumbuhan ekonomi dulu. Oke, yang kedua, sifat pertumbuhan ekonominya harus berkualitas. Jadi satu pertumbuhan ekonomi, kedua kualitas pertumbuhan ekonomi. Kualitas itu artinya bisa menyerap tenaga kerja banyak. Ya. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu jangan hanya dinikmati oleh sekelompok orang, tetapi harus seluruh rakyat Indonesia. Hanya saja kita pun jangan sampai seperti komunis, sama rata sama rasa ya. Jadi distribution of wealth-nya itu berdasarkan keadilan. Dan terakhir adalah sifat pertumbuhan yang tinggi itu harus sustain, harus ramah lingkungan, berkelanjutan. Jadi 4 itulah. Dan kalau boleh saya tambah satu adalah kedaulatan pangan dan energi. Karena tanpa daulat pangan dan energi, pertumbuhan ekonomi ini nggak mungkin ini. Dan satu lagi itu yaitu daya saing atau competitiveness. 7 indikator kinerja utama ini nanti saya paparkan data-datanya. Itu dengan sangat hormat itu, dengan segala karena jeblok Jokowi itu. Dan sebelum, karena ini kan kita bicara sama orang awam, Prof ya. In general dibandingkan zaman SBY misal, walaupun sebenarnya tidak bisa apple to apple karena zaman dulu kan 10 tahun yang lalu kan, tapi at least gimana kalau dibandingkan zaman SBY? Pertumbuhan ekonomi jelas bagus SBY ya. SBY kan that's enough, cukup. Artinya bahkan dengan SBY yang 10 tahun yang lalu masih bagusan SBY gitu. Silakan Prof dieksplorasi. Jadi misalnya pertumbuhan ekonomi, Refli, dan itu kan janji tertulis dalam dokumen kenegaraan waktu Pak Jokowi kampanye kan, bahwa pertumbuhan ekonomi at least 7%. Nyatanya zaman sebelum Covid kan zaman lagi kondusif-kondusifnya tuh, baik situasi global tidak seperti geopolitiknya lagi seru, mohon maaf global climate change pun belum begitu seru juga gitu ya. Nah, jadi artinya kondisinya kondusif untuk achieving untuk mencapai 7%. Tapi faktanya kan 2014 sampai 2019 periode pertama Pak Jokowi, datanya sudah terpublish mana itu rata-ratanya 5%. 5%, iya. Nah, kemudian yang kedua sifat pertumbuhannya pun sangat kurang berkualitas karena setiap 1% pertumbuhan zaman Jokowi ini hanya bisa menyerap 200.000 tenaga kerja. Sedangkan zaman Pak Harto sampai zaman Bu Mega itu setiap 1% pertumbuhan bisa 400.000. Wah, kenapa? Karena sektor-sektor yang tumbuh zaman Pak Harto, zaman Bu Mega itu adalah sektor ekonomi real yang tradable itu. Perikanan, pertanian, industri manufacturing. Betapa zaman Pak Harto sampai Bu Mega. Real ekonomi lah ya. Real ekonomi yang tradable, yang menghasilkan produk. Zaman si Pak Jokowi kan banyaknya sektor jasa. Kayak model Nadiem tuh, Gojek supply chain yang mempercepat distribusi aja. Tetapi the production dan manufacturing itu lemah. Makanya itu tercermin pada kontribusi sektor manufacturing, zaman atau mengandalkan ekstraktif gitu. Yes, exactly. Dan jam lompat ke sektor tersier, jasa itu, anak-anak muda kita. Padahal kalau negara mau maju kan harusnya yang utama basis di sektor sekunder, yaitu sektor manufacturing, pengolahan gitu. Ini jam ini karena malas. Nah, kenapa demikian? Karena fakta ini sekarang kan makin terkuat. Karena anak muda yang pandai itu mau cari easy money aja. Yes, exactly. And pemerintahnya pun mengadakan barrier to entry untuk pengusaha baru. Kenapa? Karena hampir semua pejabat sekarang kan mulai terkuat kan, ikut bisnis. Menterinya kan itu, menteri investasi kan ikut bisnis. Jadi semua menteri bidang ekonomi itu pedagang semua itu. Pedagang semua. Kata Rizal Ramli itu peng-peng, penguasa sekaligus pengusaha. Nah, ini yang menurut saya bandit-bandit negara. Kenapa ya? Karena presiden, menteri, gubernur, bupati supposed to be wasit kan, supposed to be regulator. Jadi wasit yang adil, regulator yang bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif adalah yang tidak punya vested interest kan. Ini ada. Nah, coba kasus Timah semua kan di backing oleh pejabat kan. Kasus nikel gitu ya. Dan semua lah saya kira itu datanya udah public domain ya, nggak perlu takut gitu ya. Semua ikut. Nah, andaikan itu di clear up, ditiadakan, insya Allah investasi ya
produksi dan manufacturing akan tumbuh gitu. Kemudian indikator kedua, Refli, tadi kan pertumbuhannya rendah ya. Iya. Nah lalu, nah itu pun mohon maaf, ini pun kebohongan pemerintah. Pemerintah kan kalau publikasi, lihat di antara negara G20 kita tertinggi ketiga setelah Cina, India. Nah ini tertinggi ketiga pertumbuhannya. Iya. Gitu. Nah kan lalu membandingannya dengan model Amerika, negara-negara Eropa Barat gitu, Jepang. Ini mah kayak nganggap semua orang Indonesia bodoh. Iya. Nah padahal kan udah sunatullah, udah hukum alam bahwa kalau negara yang sudah makmur maju pasti pertumbuhannya menurun karena sudah jenuh, daya dukungnya udah ini. Tetapi kan jumlah absolutnya besar gitu. Nah harusnya kalau mau fair, mau apple to apple, bandingkanlah dengan negara-negara yang stage of development-nya, tahapan membangunnya mirip kita. Misalnya Vietnam, Kamboja, Myanmar, India sendiri tumbuh 8% gitu selama periode Jokowi pertama tuh ya. Jadi itu juga yang saya harap ya, karena kita udah berjuang tetap Pak Prabowo dan Pak Gibran yang kira-kira akan dilantik ya, kita hanya bisa berdoa kan supaya beliau dapat hidayah, hilangkan enough is enough ya, kebohongan, kezaliman yang ada di rejim 10 tahun terakhir ini. Untuk beliau benar-benar merasa jadi presiden itu God chosen, pilihan Allah kan. Hanya satu orang dari 280 juta itu. Itu God chosen atau istidraj? kalau nanti orang mengatakan wah ini kalau God chosen artinya takdir Tuhan ya. Sedangkan itu berupa istidraj ya tinggal berkaca. Definisi istidraj kan juga Refli, kalau ada seseorang yang durhaka sama Allah, zolim bahkan menentang Allah, tapi karir duniawinya itu moncer ya. Itu namanya istidraj. Cuman sayangnya termasuk misalnya kalau kita pemilu curang tapi menang istidraj. Oke, tadi pertumbuhan, pemerataan, kualitas pertumbuhannya tidak menyerap tenaga kerja yang banyak. Betul. Kemudian ownership-nya atau beneficiaries-nya, jadi penikmat pertumbuhan itu ya. Bayangin hanya segelintir orang muter di situ-situ aja. Bayangin menurut data Oxfam International terakhir tahun 2023, 1% orang kaya Indonesia itu total kaya 1% nih, sama dengan 50% kekayaan negara Indonesia ini. 50% kekayaan negara. Iya, kekayaan. Jadi hanya 1% orang terkaya di Indonesia itu. 50% kekayaan negara Indonesia. Total kekayaannya sama dengan 50% kekayaan Indonesia. Kan berapa angkanya itu? Sekali. Itu angkanya yang ada data pastinya gini. 4 orang terkaya di Indonesia, ya kan, kekayaannya sama dengan 40% penduduk Indonesia itu. Ya itu ada data itu ya. Jadi dan dilihat dari koefisien Gini pun kita masih 0,4 sekian kan. Padahal kalau adil kan harus di bawah 0,3 ya. Iya. Itu karena kesenjangan yang demikian lebar, kemudian pertumbuhannya pun rendah, harusnya minimal 7%, hanya 5%. Kemudian sifat pertumbuhannya pun nggak berkualitas, maka kemiskinan menjadi masif, Refli. Kalau menurut BPS tahun 2023 data terakhir ya, yang miskin kita kan katanya sudah 9,4% saja, atau sekitar 26,5 juta orang, Refli. Tapi garis kemiskinannya setelah saya lihat, rendah sekali. Jadi garis kemiskinan versi BPS kan hanya 580.000 per orang per bulan. Kalau Refli dan para pemirsa podcast yang baik ini lihat definisi garis kemiskinan, adalah sejumlah uang yang cukup bagi seorang Indonesia untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar, itu pangan, sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan. Ini untuk makannya sebulan. Saya tanya kalau ngajar di Uncen lah, di Syakwala lah, di seluruh Indonesia, saya tanya kalian cukup nggak sekali makan 3.500? Hampir nggak ada yang bilang, atau semua nggak ada yang nggak cukup, Pak Rohmin gitu. Katakanlah cukup, berarti sehari kan 3 kali makan, 10.500, katakanlah 10.000 lah, berarti sebulan perlu 300.000. Kalau gitu untuk 4 kebutuhan dasar lainnya, itu sandang, rumah, kesehatan dan pendidikan, hanya 280.000, which is tidak cukup gitu ya. Jadi kalau yang realistis dan tidak munafik itu garis kemiskinannya yang didefine oleh Bank Dunia, Refli. Berapa? $3,2 per orang per hari.
Oke, itu kalau pakai standar itu berapa persen orang miskin Indonesia? Itu 38%, yaitu 112 juta. Dan itu waktu saya hampir setahun di Cirebon Indramayu, saya rasakan tuh betapa kemiskinan tuh yang benar itu adalah standar Bank Dunia, bukan standar BPS itu. Iya. Tadi kalau BPS berapa dolar? hanya 1,25 dolar. Dan itu berapa persen kalau BPS? 9,4. Jauh Jadi sekali. jauh memang. Iya. Jadi ini menurut saya berdosa besar nih teman-teman BPS atau siapapun yang melaporkan presiden ya. Karena apa? Karena kalau presiden itu diberi laporan bahwa kemiskinan Pak Presiden tinggal 9,4% lagi, pasti respons beliau lain kalau dikatakan sesungguhnya yang miskin masih 38%. Exactly itu. Ini jolim nih yang melaporkan, Bun. Hanya cari muka. Emang presiden nggak paham? Ya harusnya paham. Harusnya sih. 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja kan dulu pernah set PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh Refli September 2017 bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengan ngaling-ngaling kan. Jadi itu true story itu. September 2017 right? Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Manchester. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya itu. Karena waktu kami berdua datang ke Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang Pak Presiden, Prof. Rohmi sahabat saya waktu saya rektor, minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM dan saya jemput sendiri di airport, bener tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita, Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyaan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya suaranya jangan dikecilin Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh. Bahwa Presiden lebih tahu, mungkin cuman menurut hemat hijau saya mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia, berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96 Refli. Iya kan per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia itu biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi Bapak Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah Refli ini benar-benar cum laude 7,5 juta. Nah lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Berapa? 4,6. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Nah ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah jadi harusnya kita kalau itu sepakat Bapak Presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama Menteri Ekonomi itu. Kalau misalnya saya Menteri Pertanian, harusnya Menteri Pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah tuh berapa gitu. Nah menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya, dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi. Tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya
kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, iya kan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit, Refli, tetapi dia modern. Nah, pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikenakan, itulah transformasi sektor ekonomi, sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan, Refli. Nah jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900 Repli. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng ya, bukan iseng-iseng, jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh, Refli. Nah, jadi indikator lain, Refli, ya, soal gizi dan pangan itu penelitian Kompas yang mendasarkan pada data atau kriteria FAO dan WHO ya. Jadi untuk Indonesia, Refli, ya, harga makanan per hari yang memenuhi syarat gizi berimbang itu 22.200. Nah, Refli atau para pemirsa podcast bisa nebak gak dengan 22.200 ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu? Ya lebih dari 50% jangan-jangan? 67%. Karena ada 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang segitu, Refli. Dan itu benar-benar terbukti di lapang berkorelasi dengan misalnya data IQ. Kita kan 78 rata-rata tuh. Dan mendekatin simpanse. Betul itu. Ya kan, saya kan dokter Tifa. Betul IQ kita 10 tahun terakhir itu turun 10. Kemudian pada stunting kita masih 21,4%. Kalau menurut Nutrition International malah masih 30% itu. Kemudian pada data PISA yang program International for Student Assessment itu yang setiap 4 tahun. Intinya nggak cukup lah hanya dengan program makan siang. Nah, exactly ya, itu pun uang ibaratnya inputnya gila-gilaan tapi outputnya nggak jelas. Habis-habisan makan siang tuh, aduh, seharusnya jangan separah itulah Pak Prabowo. Iya. Nah, jadi begitu, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh ini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli. Karena makanannya banyak karbohidratnya. HDI itu ya, Human Development Index masih 72, syarat minimum negara maju kan 80 HDI-nya gitu ya. Nah, literasi kita pun terburuk kedua di Indonesia, di dunia setelah Botswana, can you imagine tuh. Setelah Botswana. Dan itu literasi kita berapa persen yang masih buta? Iya, Mbak. Kalau soal literasinya sih sudah tinggal 10% lagi. Tetapi kemampuan membaca itu kita terburuk kedua di dunia, hanya menang daripada Botswana. Dan mohon maaf buat kita saudara-saudara Muslim pun harusnya paradoks ya, karena ayat suci Al-Quran yang turun bacalah ya, Al-Alaq. Iqra. Nah, kita parah membaca, berarti umat Islam Indonesia itu kebanyakan tidak melaksanakan ajarannya kan. Dan itu terbukti dengan survei dari Monash University mendapatkan bahwa Muslim di Indonesia yang melakukan sholat hanya 25%. Can you imagine tuh? Yang sholat, apalagi kalau Muslim Indonesia yang sholat 25%. Hanya 20%. Nah, apalagi kalau yang 20% sholat itu dipilah mana yang khusyuk. Jangan-jangan 10%. Padahal kalau yang khusyuk 1% aja. Padahal sholat yang berefek kebajikan sesuai di surat Al-Ankabut kan tuh yang inna sholata
tanha anil fahsya'i wal munkar kan sholat yang khusyuk gitu. Itu sebenarnya root cause, akar masalah dari kebobrokan hukum, kebohongan di mana-mana karena orang tidak percaya sama akhirat dan tidak menjalankan sholat. Kalau pemimpin kita termasuk yang mana ya? Saya kira termasuk yang 25% atau yang 75%? Yang 75 kali ya. Iya. Jadi Ini memang kita memprihatinkan. sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak Rael, negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal saya dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu, itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Iya. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur. Yes. Jadi kita tuh Refli, kalau saya boleh share ya, dan para pemirsa sambil minum Prof, nggak apa-apa Prof, santai-santai aja. Mungkin bangsa yang sangat disayang Allah itu. Karena kita satu-satunya negara yang punya 3 potensi pembangunan yang lengkap. Pertama adalah dari segi jumlah penduduk. Kita kan terbesar keempat, hampir 280 juta ya. Ada bonus demografi lagi. Artinya kan itu potensi market domestik kan itu yang besar. Yang kedua adalah kita resource rich country. Berapa penduduk kita ya Pak? Sekarang 278,4 juta. Oke, 278,4 juta. Oke. Dimana kalau dengan utang pemerintah aja, setiap bayi diwarisi 30 juta. Hanya utang pemerintah itu, belum BUMN, belum kewajiban. Publikasi dari Kementerian Keuangan bulan lalu ngerikan di Kompas bahwa untuk cicilan bunganya aja, ya kan setahun tahun ini nih, 2023 kita bayar 470 triliun, bayangin guys. Oke. Dan dengan bunganya aja belum dengan pokoknya itu 800. Bisa 800 exactly. Padahal APBN kita kan hanya 3.500 gitu ya. Jadi kita punya ruang fiskal sebenarnya 2.700 triliun. 50% tuh gaji, ya kan. Jadi hanya 1.350 triliun. Bayangin bagi seluruh Indonesia di sekian sektor. Kayak sektor kami kelautan perikanan, tahu nggak Refli? Hanya 6 triliun itu. 6 triliun. Jadi the largest archipelagic state in the world ya, dengan laut 77%, anggarannya hanya 6 triliun. Berarti kan hanya 3 triliun untuk anggaran pembangunan, kan 50%. Kalah dengan KPU yang bisa sewa private jet itu. Tuh, gelo kan. Jadi memang nggak bener manajemen negara ini menurut saya sih ya dari. Nah itu jadi satu itu kita penduduknya besar dan Cina membuktikan, dan India itu dengan penduduk besar itu berarti ekonomi harusnya tumbuh baik. Jadi bukan liability ya. Harusnya menjadi potensi. Kebalikan liability apa tuh? Bonus apa ya? Artinya keunggulan, hal yang positif ya. Advantage ya. Comparative advantage. Exactly. And then yang kedua, kita resource rich, bayangin 40% nikel adanya di kita, 70% geothermal ada di Indonesia, 40% nikel Indonesia, yang kata Faisal Basri tidak ada negeri setolol ini. Dia bilangnya setolol ini karena dari tata niaga nikel itu 90% ke Cina. Iya betul ya. Kenapa Cina? Cina itu karena mau memberi kickback. Kalau negara maju kan nggak boleh, Iya. Karena dia punya apa udah ini. Gitu. Iya, dia punya GCG yang, dan itu yang saya baik gitu. Kalau negara maju. Yang mau nangis di situ. Kalau Refli lihat dan itu Morowali segala macam. Saya pernah 3 kali mendampingi Ibu Mega ketemu langsung dengan Presiden Jinping. Saya swear orang baik tuh, orang baik, pekerja keras dan seterusnya. Jadi artinya kalau pejabat kita pejabat tinggi negara kita waktu kontrak agreement itu mengutamakan national interest, maka persoalan tenaga kerja ini kan, bayangin harusnya kan di tenaga kerja kan maksimum tenaga asing kan 5%, yang di Indonesia nggak ada lah. Ini bener Pak JK tuh sampai tukang paku aja, tukang cangkul datang dari sana. Kemudian mengenai transfer of teknologi nggak ada mekanisme itu. Kemudian profit sharing ya. Nah kenapa? Karena tadi hampir semua pejabatnya tuh ikut saham kosong di situ. Saya pernah tulis di Kompas juga, itu di situ ditulisan transfer struktur ekonomi gitu. Nah jadi sebenarnya yang tolol itu bukan negara, yang tolol itu masyarakat. Nah yang ketiga, kalau pemerintahnya pinter itu, kalau dapat saham kosong pinter untuk diri sendiri bukan untuk diri sendiri. Nah yang ketiga kalau boleh saya lanjut ya,
kenapa kita itu disayang Allah ya. Yang ketiga itu dari posisi geoekonomi, Refli. Mungkin bukan orang kelautan nggak tahu. Tahu nggak, Refli? 40% dari seluruh barang, produk ya, komoditas yang diperdagangkan seluruh dunia, 40% tuh melalui laut Indonesia, Refli. Melalui ya. Laut Indonesia gitu. Oh, berarti Selat Malaka itu sangat Very strategis. busy. Saya lagi-lagi pernah nulis di Kompas itu setiap hari minimal 200 kapal itu. Terusan Tapi yang menang Singapura. Iya, karena dia providing sarana prasarana yang bagus, world class, betul. Iya. Pelabuhan Singapurnya. Sama Malaysia aja kalah kita. Iya, sama Gitu. Port Klang. Port Nah, Klang, pejabat tinggi kita hanya untuk tambat labu kapal sebentar, buang air balas, wah tepuk tangan sejam dalam sekian. Iya. Ya menurut saya benar-benar menjijikan. Minum Prof, sebentar Prof. Nah, harusnya Prof kan udah buka. kita bangun dong pelabuhan minimal seperti Port Klang ya, sehingga kalau sekarang 80% kapal yang lalu lalang ke Selat Malaka itu bertambat labu ya, beli telur, beli air di Singapura, kita bisa deh 30%-nya. Bayangin bisa creating job itu jutaan orang tuh, Refli, kalau kita punya pelabuhan sekali Singapura ya. Minum dulu Prof. Iya. Saya kalau udah gini semangat. Itu tisu dalam butuh. Karena saya itu anaknya orang miskin, nelayan ya. Tapi qadarullah pernah jadi menteri dan saya pun tahun 95 nggak baca CV saya. Saya alhamdulillah, Refli, tahun 95 saya dikasih hadiah Pak Harto sebagai profesor dosen teladan nomor 1 seluruh Indonesia. Oke. Prof berapa tahun jadi profesor? Saya sejak 2003, Refli, itu. Umur berapa ya? Udah lama. Saya one of the youngest professor lah. Kalau saya mau sebenarnya umur 36 udah ini. Jadi qadarullah, Refli, waktu saya dosen tuh dosen terlaris seluruh Indonesia. Iya. Freeport saya yang mendesain soal tailing disposalnya, Newmont yang submarine tailing disposal di Selat Alas saya yang menentukan itu. Bahkan AMDAL 7 hektar tuh saya ketua timnya untuk supaya harusnya 100.000 hektar saja. Nah, jadi makanya tadi sebenarnya passion saya itu guru besar gitu dan qadarullah sejak saya SD, SMP, SMA 2 Cirebon, IPB saya lulus terbaik terus, sampai di Kanada. Makanya salah satu ya, atau mungkin yang utama kebahagiaan dunia saya waktu saya diangkat jadi menteri zaman Gus Dur, Bu Mega tuh, saya kan waktu itu pure dosen bukan dari politik. Itu aja, Refli, bahwa generasi muda tuh merasakan sistem meritokrasi. Oh, jadi kalau kita ingin menjadi someone tuh harus teladan, harus kerja keras, harus ikhlas, harus soleh gitu kan. Nah, sehingga kalau sekarang, iya kan sekolah aja nggak bener gitu ya, umur dipaksakan harus nggak memenuhi jadi wapres. Can you imagine itu, Rafi? Demi Allah, itu aja yang saya ngeri dengan rezim sekarang itu. Kalau orang-orang yang tidak berkapasitas, kita orang masih punya orang semacam Gita Wirjawan, Dino Pati Jalal gitu. Kalau soal ini tanding-tandingan memimpin negara gitu ya Allah Robbi, itu aja gitu mau dikemanakan. Padahal negara kita itu negara yang jadikan rebutan oleh kapitalisme, oleh musuh-musuh negara gitu. Geopolitik harus kita kuasai, bagaimana memanage manufacturing gitu. Jadi sangat kompleks ya. Tapi Prof ya, di Indonesia ini program sebaik apapun itu nggak akan jalan kalau korupsi. Exactly ya. Jadi kalau misalnya kita bikin program baik, ya kan, katakanlah ada satu orang yang ingin mendesain baik, tapi baru satu level di bawahnya udah dibajak, nggak akan pernah jalan. Karena sistem nggak dibangun. Saya kan tahu juga ya, saya kan pernah fitnah itu, tapi kan orang tahu lah saya spesial punya makan uang dan mungkin saya the cleanest minister lah, silakan orang. Qadarullah ya, saya di dalam pun di ini ya. Itu kan bagian dari musuh-musuh negara Indonesia yang nggak ingin orang capable ya, orang yang relatif ikhlas macam kita itu diberi amanah kan. Cuman saya korupsi itu intinya kemunafikan, Refli. Kalau saya renungi ya, di pencegahannya dan di penindakannya. Kalau di pencegahannya, Refli, mohon maaf ya, harusnya kita lakukan 3 hal secara paralel. Pertama adalah stop kemunafikan, yaitu gaji presiden, menteri itu terlalu rendah, terlalu munafik. Terlalu munafik ya. Karena bayangkan menteri
Hanya 25 juta. 25 juta. Presiden 15 juta. Kalah sama komisaris BUMN yang staff dia. Yes, exactly. Saya punya misalnya katakanlah Pratikno tuh. Dia punya staf khusus tuh di Pertamina udah hampir 10 tahun tuh. Betul. Itu gajinya plus tantiem kalau dia prorata per bulan itu lebih dari 1 miliar. Betul. Jadi kan nggak masuk akal. Masa menterinya cuma puluhan juta? Tahu nggak jawabannya? Karena kemunafikan tadi. I know. Jadi subsidi silang. Jadi makanya demi Tuhan saya berharap ya harusnya yang dibereskan situ dulu. Dan tapi bukan hanya peningkatan gaji, Refli. Yang kedua adalah reward and punishment-nya. Kalau gajinya udah tinggi, bener-bener ada orang korupsi dan korupsinya itu bukan karena politisasi ya, bener-bener melakukan korupsi, itu harus dihukum seberat-beratnya. Gitu. Yang ketiga tentunya teladan dari atas. Saya sangat terkesan tuh waktu 6 bulan sebelum hari H pemilihan presiden di Amerika antara Joe Biden lawan Donald Trump. Kan anaknya Joe Biden sakit tuh, Refli. Kanker, masuk rumah sakit ya. Cuman mau dioperasi, mohon maaf itu di CNN itu udah public domain lah. Nggak ada uang si Biden tuh. Dia mau jual rumah. Nah kata si Obama, Joe nggak usah jual rumah, aku pinjemin saja. Kata Obama, bro buat kita orang negara yang mau maju harusnya si Joe Biden kan 35 tahun loh jadi anggota DPR, jadi senator, pernah jadi wakil presiden, tapi hidupnya sedang-sedang aja. Kayak Hatta. Jadi mau saya kalau negara ini mau maju tuh ke depannya, kalau orang yang jadi presiden, ingin jadi menteri, jadi gubernur, ya harus dengan siap seluruh keluarganya hidupnya sedang-sedang aja, Refli. Nah, kalau mau kaya raya, monggo di entrepreneurship, di swasta. Jangan jadi pejabat publik. Kalau Anda jadi pejabat publik tambah kaya, Anda nggak kerja berarti. Nah, itulah salah. Tapi sekarang orang efeknya begitu, kalau pengusaha jadi pejabat publik itu untuk meningkatkan saham perusahaan dia. Nah, itu kan nggak benar ya. Itu yang harus diakhiri. Jadi sekali lagi, karena kita tuh potensi tuh harusnya we have every reason tuh, Indonesia tuh punya segala alasan untuk maju dan makmur ya. Kenapa kita belum maju makmur, bahkan makin sakit karena tadi pemimpinnya tuh majoritinya itu pembohong lah, tidak punya kapabilitas lah, dan tidak ngukur baju gitu ya. Tapi Prof ya, nanti Prof akan menghadapi challenge yang luar biasa. Sebagai parlemen member yang senior dengan usia 66 tahun nanti insya Allah waktu dilantik itu udah hampir 66 tahun berhadapan dengan anak muda yang 20-an tahun. Wah, yang gayanya mungkin datang pelantikan dengan Mercedes Benz-nya, dengan BMW-nya, dengan mobil Rubicon-nya dan lain sebagainya, ya kan? Dan mereka adalah anak-anak orang kaya. Karena kalau saya udah pastikan kalau 20-an tahun jadi anggota parlemen pasti mereka anak-anak orang kaya semua itu. Entah bapaknya, entah mertuanya dan lain sebagainya. Dan ternyata sama aja, ketika mereka miskin mereka korupsi, ketika kaya mereka lebih korup juga. Karena kayak Fata Morgana nggak pernah puas ya. Iya, karena level korupsi mereka berbeda jadinya kan. Dan konon katanya biasanya yang anggota DPR yang idealis itu ada dua kemungkinan. Dia ikut nyemplung biar dia nggak dimusuhin, atau dia satu periode aja berhenti udah. Let's see, tapi saya tidak bermaksud sok suci ya. Itulah pentingnya beragama. Itulah pentingnya bahwa akhirat itu ada dan kita yakin bahwa saya kan ya seperti Refli bilang tuh, saya sebenarnya manusia paradoks itu. Punya jiwa yang kanan gitu ya. Nah, tetapi saya kan berkesimpulan, Refli ya. Kebajikan tanpa power lumpuh. Nah, power tanpa kebajikan brutal. Saya berdoa pada Allah di sisa hidup saya di dunia ini ingin menjadi bagian sebagai dakwah kebajikan, bukan gitu ya. Begitu ya, saya ingin punya power tapi untuk kebajikan karena rakyat kita miskin. Dan saya kebetulan, Refli ya, mudah-mudahan ini ya Allah bukan ria, saya penolong, Refli. Sejak di Gebang tuh itu, hanya Refli gitu, saya terkenal penolong itu. Salah satu yang fitnah saya kan gara-gara sumbang menyumbang gitu. Begitu ya. Jadi saya ingin, cuman kan kalau nolong sendiri kan paling setahun berapa 200 juta. Tapi kalau dengan policy kayak, nah itu menyinggung soal misalnya makan siang Pak Prabowo minta maaf ya, mungkin bahwa benar, tapi
Bapak seperti memberi ikan, bukan Pancing. kailnya. Iya. Ya. Jadi kalau keluarga, kalau orang tua itu makmur, punya daya beli, Pak, nggak usah diajarin soal gizi, Iya. nggak usah diajarin tuh. Nah kalau hanya diberi kail, peluang, dan karena mentalitas birokrat itu masih begini koruptif gitu, itu pasti disunat 15% lah. Iya, Dan jadi kemudian, ini program gede uangnya dan setiap hari keluar duit. Ini barisannya mau nyunan udah banyak ya. Refli, saya kemarin Rohandi juga tim sukses saya setahun di rakyat tuh. Mohon maaf Pak Jokowi, mudah-mudahan Bapak bertobat tuh. Attitude Bapak yang setiap kunjungan tuh memberikan sepeda, kaos, nasi bungkus, luang, itu memberi efek negatif pada bangsa ini yang sangat merusak itu. Iya, jadi Efek pertama adalah Refli, jangan di bawah. iya, bahasa Betul. peminta-minta jadi. Betul, itu udah masif itu. Iya. Yang kedua, Refli, yang ngeri lagi, rakyat kita menganggap pemimpin yang baik itu pemimpin yang memberi itu. Iya. Jadi in my case saya beruntung karena mungkin saya orangnya sopan begini ya, Iya. saya ramah gitu ya. Jadi saya kemarin kalau menurut fakta ya, saya dengan biaya termurah tapi dengan suara terbanyak gitu. Sorry, kalau mau ini karena kita terus terang, berapa biaya yang dikeluarkan waktu untuk Kemarin saya hanya keluar 10. 10. Itu 10 dengan suara terbanyak. dengan berapa suara? 98.000 itu suara terbanyak ya. 98.000. Suara Oke. kedua Pak Daniel tuh orang Golkar tuh, Oke. itu 80.000 sekian itu. Suara Oke. ketiga si Dev Laksono. Tapi begini, saya even ya, saya membayangkan Prof ya, 10 itu kan meaning, ya kan? Iya. Nggak mungkin bagi orang Indonesia tidak ada. Saya kalau Nah, 10 ada harus koma tuh, untungnya 90% dari itu sahabat saya yang bantu. Oh, ya, I know, iya. Maksud saya itu realistis dengan I know, tapi maksud liberal. saya Iya. bagaimanapun akhirnya even kita tidak melakukan money politik ya, Right, tetap right. aja ongkosnya gede banget tuh. Ongkos untuk APK dan lain sebagainya. Betul, untuk baliho aja tuh Iya. minimal 1M kan, Raffi. Iya. Kemudian setiap kita kunjungan kan ada ini, misalnya Perjalanan 200 orang, dinas, ya, iya. 200 orang Makan. box makan kita kan, Mas. Iya. Rakyat miskin masa Iya. itu ya. Jadi memang demokrasi liberal ya, atau one man one vote sebenarnya sih bertentangan Bukan dengan one man one person one vote. one vote right ya, 1% right. Nanti yang teman-teman Ahwat marah itu. Jadi itulah dalam makanya Iya. saya ya Allah, kenapa para ahli hukum ya atau orang-orang bijak Indonesia nggak kembali ke sila keempat sih, bahwa kita demokrasi perwakilan gitu. Tapi begini Prof, sebenarnya kan kayaknya kita sambil diskusi ya Iya, sobat iya, sekalian sure, ya. ya. Kan itu kan soal niat elit aja. Betul. Ya. Kalau elit punya niat untuk pemilu murah, so easy. Betul. Caranya apa? Ya sudah, orang tidak boleh kampanye pakai baliho, tidak boleh ngasih merchandise, APK dan lain sebagainya. Dia hanya boleh bikin Dia hanya boleh bikin baliho kan mahal kan. Dia kalau mau bikin selebaran silakan, tapi nggak usah apa lalu. Ya udah media sosial aja. Betul ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jangkauan media sosial atau berapa orang yang memiliki akses terhadap handphone di Indonesia? Berapa persen? Itu udah tinggi ya, mungkin 90% lebih. Bayangkan. The problem is, Refli ya, pengguna, mohon maaf, di daerah pedesaan yang menggunakan HP katakanlah untuk medsos yang yang produktif positif itu sedikit. Iya, tetapi banyaknya hiburan gitu. Iya, tetapi maksud saya adalah kita memaksa mereka untuk kita memaksa diri kita sendiri. Karena gini, Prof, saya kan lucu. Ada logika yang mengatakan, gimana kita mau memperkenalkan diri kalau kita nggak boleh pakai sosialisasi APK dan lain sebagainya. Loh, Anda harus balik. Kalau Anda mau jadi wakil rakyat di situ, ya Anda udah dikenal dulu di situ. Betul. Kan lucu logikanya. Jadi yang dipikirkan Refli dan teman-teman idealis sama saya pikirkan juga. Jadi harusnya memang ada kesadaran kolektif ya. Ini kan kalau dalam bahasa ekologi ya tragedy of the common gitu. Jadi dulu ada ilmuwan terkenal dari namanya Gareth Hardin tuh. Itu menulis tulisan namanya tragedy of the common. Jadi sumber daya milik bersama tuh tragedi ya, karena setiap waktu itu dicontohkan padang pengembalaan, Refli, di scientific publication.
Yaitu setiap si penggembala berpikir, kalau saya nggak membalas banyak-banyaknya, yang lain gitu. Karena semua berpikir begitu, jadi overpopulation gitu. Iya, karena itu menurut saya from the beginning kita harus strict. Kenapa saya mengatakan tidak boleh ada APK, tidak boleh ada spanduk, tidak ada berselebaran? Karena kalau kita memberikan peluang untuk itu, yang lain ikut. Betul, karena takut kan yang lain ikut. Yang lain ikut. Lama-lama ya sama juga, oversupply juga. Ya, tapi kalau dari awal no sama sekali, kenapa? Nanti gimana? Enggak, kita mau mendidik rakyat kita agar mereka tidak terbiasa menerima barang setiap pemilu. Karena itu. Betul. Kalau 2-3 pemilu sudah benar, tidak ada money politics, kesananya gampang. Baru kemudian kita pelan-pelan kan gitu. Tapi sekarang orang udah tahu, ngapain kita pergi ke daerah? Yang penting uangnya lebih banyak. Nah, sekarang mereka mendapatkan pembelajaran beberapa anggota yang incumbent. Ada yang berapa kali periode kalah. Kenapa kalah? Ya kalah duit mereka. dengan orang-orang baru yang gila-gilaan uangnya atau tidak turun. Iya kan. Dulu juga tidak turun dia. Iya, dulu dia yakin bahwa tanpa turun pun asal ada duit selesai. Ya kan? Jadi Refli, kalau saya boleh share kebajikan saya terus terang DNA-nya DNA yang terbaik aja tuh. Iya. Waktu kemarin itu saya harus suara terbanyak gitu. Apa kata dunia gitu ya. Saya kan cukup dikenal lah gitu. Jadi sih bener-bener hampir setahun tuh tinggal di Cirebon, Indramayu. Oke. Dapilnya nama Cirebon, Indramayu. Kabupaten Cirebon, saya lahir di situ. Kota Cirebon, saya SMA 2 di situ. Sama Kabupaten Indramayu ya. Jadi sangat memanjakan saya lah, karena saya mantan Menteri Kelautan juga. Dan saya pun sering, dan bukan sekarang aja, saya selalu kalau pulang kampung tuh suruh khotbah Jumat gitu, segala macam, kuliah subuh ya. Jadi maksud saya gitu, Prof. Artinya Anda mau jadi anggota DPR tuh ya Anda harus dikenal dulu di daerah itu. Sehingga tidak ada problem sosialisasi. Dan itu juga tulisan saya di Kompas terutama itu benar-benar dikenang orang. Saya kalau boleh share anak muda ya, tulisan saya Kompas pertama terbit itu Juni 1983. Waktu itu Menteri Lingkungannya Pak Emil Salim. Judulnya Membumikan Gagasan Pembangunan Berkelanjutan. Terbit hari ini nih, pagi nih jam 5 sore Pak Emil telepon saya, Disangkanya kita udah Pak Romen besok datang ya, tahu-tahu saya baru lulus gitu. Dari situlah asbabun nuzul saya dapat beasiswa dari beliau tuh, Kanada tuh. Itu ya. I see. Dan aduh ya Allah, waktu Pak Emil Salim ulang tahun ke-80 di Balai Sudirman, MC-nya kan si Dinal Salim tuh anaknya. Waktu itu Bang Fadel datang sebagai saya mantan Fadel Muhammad. Semua toko lah Pak Emil kan, Pak Subroto juga datang. Ini Pak Emil udah 80 ya. Kalau soal matematik kan mungkin tidak lama lagi. Beliau masih sehat ya sekarang. Sehat. Tapi yang saya nangis sama istri saya, Dinal Salim ini. Tapi tenang, bapak-bapak sekalian, walaupun Prof. Emil misalnya meninggal itu, kadernya banyak. Contohnya Prof. Rohmin. Berarti kan saya dikenal gitu. Nah, lalu waktu saya diangkat menteri jadi Gus Dur, zaman Gus Dur mendadak tuh, kan sebelum dilantik 4 Juni itu, 3 Juni malam saya dipanggil ke istana. Gus Dur cerita kenapa beliau memilih saya masih muda sekali gitu. Karena beliau terkesan sama tulisan saya, sehingga saya sebagai dosen Refli setiap nulis. Karena apapun kita punya kemampuan, kalau tidak publish, bos-bos di atas tuh nggak tahu gitu. Dan Gus Dur yang cerita tuh, Mas Rohmin, kalau orang yang tulisannya di Kompas itu berarti dia punya kemampuan analisis dan sintesis. Kenapa Gus? Karena minimal setiap hari tuh 50 artikel tuh masuk ke Kompas tuh. Yang publish kan hanya 3 atau 4. Saya menikmati tulisan Refli itu. Jadi maksudku memotivasi mahasiswa tuh. Tapi saya udah lama sekarang nggak nulis. Keep writing. Saya kan kalau ini saya share tuh untuk walaupun ada 50% orang yang cemburu kayak saya share, saya bilang 90% orang seneng kok kita share tulisan gitu. Nah, saya setelah budaya audio visual ini udah malas nulis gitu. Jadi kalau Refli tanya gimana pengalaman kemarin saya berparlemen ria, ya gitu, saya stay di sana. Saya alhamdulillah saya turutin saran Bu Mega, jadi segmen PD itu sebagian besar nggak saya sentuh. Itu segmen pesantren, perguruan tinggi, Rektor Muhammadiyah misalnya declare diundang Pak Harga Ertato kan, dikumpulkan seluruh rektor itu enggak.
Kalau kita udah 100% ke Prohromin kan keren loh, 7.000 mahasiswa kan. Terus itu alhamdulillah sejak dulu kan saya ya diajak. Tapi kesehatan baik-baik, So Prof. far so good, saya masih badminton ya. Seminggu sekali, 2 kali ya. Itu hiburan dan olahraga saya badminton. Sama ke masjid jalan kaki, cuman sekarang naik mobil terus ya. Ke masjid saya. Tapi badminton tuh jelek ya. Badminton. Jadi bad sudah minus dan tonnya tuh. Anak saya kan 2 dokter, satu menantu dokter, selalu Pak jangan badminton. Kalian nggak tahu sih Pak badminton santai kok gitu. Nggak bener santai. Saya katanya bagus menempatkan bola, bagus menempatkan diri, jadi bola terjang. Flashing. Jadi benar Refli 80% saya main, kan saya kalau ke daerah gitu juga. Kalau ke Unhas pasti rektor sekarang Prof Jompa udah nyiapin main tuh. 80% saya menang di mana aja, bener nggak joke ini. Berarti udah bener mainnya. Jadi ada enjoy main. Kalau bulu tangkis itu sekedar pengamat dan pernah jadi wartawan bulu tangkis saya. Kedepannya banyak yang harus diperbaiki PDIP, semoga lebih bijak. Itu Prof, sebagian saya nggak bacakan semua, tapi yang jelas memang gugatannya itu sebenarnya tidak Prof Rohmin himself, tetapi kepada partainya. Makanya saya bilang berat nih bawa partai yang sebenarnya in between sekarang kan. 8 tahun di pemerintahan, 9 tahun lah. Baru 1 tahun terakhir ini mencoba untuk beroposisi kembali. Silakan Prof, dijawab secara umum. Ya pertama ideologi PD Perjuangan, karena saya udah 2013 berarti kan 11 tahun ya. Saya tahu persis itu sesungguhnya dalam bahasa populernya nasional religius itu ya. Dan Bung Karno sendiri kalau kita tahu ya, terlepas daripada Quran, dia kan orang yang sangat Islam ya, tahajud tidak tinggalkan, dia muridnya Cokroaminoto, dan ideologi PD itu taman sari kehidupan. Jadi seperti pidato Bung Karno itu kan waktu dulu beliau berkata, kalian anak-anak Muslim jangan mencoba ingin menjadikan negara ini negara Islam, tetapi kalau ayat-ayat Al-Quran dan hadis mau mewarnai sistem perundangan kita, maka banyaklah di antara kalian jadi parlemen. Lalu beliau pun pidato di anak-anak muda Kristen, begitu juga. Jangan jadikan ini. Jadi karena kelihatannya beliau punya keyakinan ya bahwa negara yang basisnya agama tuh susah untuk maju, fragmented dan seterusnya. Nasional. Jadi buat saya Pancasila yang awalnya digagas oleh Bung Karno itu sungguh merupakan racikan yang bagus, dan pada akhirnya kan itu disempurnakan oleh Kiai Haji siapa nih yang dari Muhammadiyah nih? Abi Kusno bukan? Bukan. Kasman Indonesia Mas Sumi kan ya? Abi Kusuma ya, pokoknya Abi Kusno kayaknya. Abi Kusno. Artinya kayak sila pertama kan landasannya dari Surat Al-Ikhlas. Memang dulu Piagam Jakarta kan ada kewajiban untuk umat Islam melakukan syariat. Teman-teman para pendiri non Muslim kan keberatan. Jadi karena bijaknya ulama kita ya, dan semua sila kedua, ketiga semua dasarnya ada alat Al-Quran gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya tadi yang bertanya, ideologi PD Perjuangan adalah nasionalis religius ya, dengan basis utamanya pemikiran Bung Karno gitu ya. Nah kebetulan memang yang selama ini vokal ya seolah-olah teman-teman yang dari kelompok kiri gitu ya. Sehingga di internal PDI terutama Bu Meganya pun mencoba proporsional ya untuk tampil di TV segala macam, pun model Bapak Ahmad Basara mulai lebih sering ya. Dulu paham hak gitu ya, supaya orang melihat bahwa di PDI ada Pak Basara, Prof. Salam Kahak ya, ada saya, insya Allah ada Baitul Muslimin. Ada Baitul Muslimin. Sesungguhnya sih tidak kurang, mungkin proporsinya saja ya yang tampil di media itu masih dominan teman-teman, mohon maaf ya, yang non Muslim. Tapi Bu Mega sama Mbak Puan ya sama Mas Prananda sangat concern mengenai itu, maka kedepannya lagi ada keseimbangan ya, yang jadi jubir tuh juga proporsional dan beragam, bukan hanya itu lagi gitu ya. Dan kedua soal undang-undang cipta kerja, Ibu Bapak tuh yang bertanya, itu kan kemarin koalisi besar waktu Pak Jokowi 72% ya kursi DPR itu bersama Pak Jokowi ya. Jadi sekali lagi Ciptaker kalau boleh saya cerita,
kami dari PDI banyak sebenarnya yang menentang. Contohnya Rieke Diah Pitaloka, Adiana Putapulu waktu itu ya. Itu sangat keras sih, Masinton, Pasar Ibu sangat keras gitu. Cuman kan kita negara kesepakatan ya. Karena kita ada di dalam pemerintahan, fraksi lain juga mendukung penuh, ya kita menjadi naif kan kalau enggak ini. Jadi makanya sekarang PDI itu dengan mohon maaf Pak Jokowi ya, karena memang faktanya begitu, Bapak kan tertak sama Ibu Mega seperti diungkapkan Bang Panda, Pak Hasto dan Sina Adian ketika Bapak minta 3 periode, Bu Mega nggak setuju, perpanjangan nggak setuju, puncaknya ngotot Mas Gibran kan, dan itu kan dari segala macam kacamata hukum yang benar kan sebenarnya sangat memaksakan dan menyedihkan buat bangsa itu. Dan tawaran Bu Mega kan bagus ya, kalau ingin baik sebenarnya Mas Gibran tuh bertahap gubernur dulu dan sudah jadi. Dan setelah dua bulan lalu saya nulis di Kompas, bagus sekali tuh yang nulis. Meritokrasi itu kunci sukses keajaiban Cina. Ternyata si Jinping tuh 4 kali tangga jabatan tuh, mulai dari ketua partai di desa, luar biasa. Sehingga ya itu kerja tuh hanya untuk negara, selain smart ya, dan seterusnya. Itu yang diinginkan Bu Mega, berbeda dengan Pak Jokowi sebenarnya, karena beliau ya tidak ada manusia yang sempurna, tapi sepanjang pengetahuan saya, bener Refli, saya salah satu yang terdekat dengan beliau itu, beliau sangat concern dengan negara ini berbasis konstitusi, menjadi Indonesia Raya gitu. Tapi kalau nyalahkan PDI enggak, atau nyalahan Bu Mega nggak fair juga dong, semua kita juga tertipu gitu kan, dengan gaya beliau yang pakai sepatu cat kayak orang miskin gitu kan, siapa yang itu kan desain oligarki kan. Jadi saya mencoba objektif ya, ada di dalam juga saya insya Allah karakter guru besar nggak akan hilang sebagai yang objektif dan transparan gitu ya. Nah kemudian ya betul, performance ekonomi kita parah Bapak sekalian, dan potensinya sebenarnya sangat besar itu untuk negara ini maju dengan 3 potensi tadi ya. Penduduk terbesar keempat di dunia, kita ada bonus demografi, kekayaan alam, dan yang ketiga posisi geoekonomi. Saya belum ini, itu setiap tahun 15 triliun US dollar itu yang melintas tuh ke laut kita, padahal produk domestik maksudnya nilai barang yang melintas. Exactly, kan 45% ya, padahal ekonomi kita kan hanya 1,2 triliun dolar seluruhnya nih. Dan kita ekonomi terbesar ke-16 Refli. Nomor 1 kan masih Amerika 27 triliun ya. Nomor 2-nya si Cina 19 triliun. Terbesarnya tuh GDP-nya, exactly GDP-nya. Artinya that is the size of Indonesian economy, 1,2 triliun dolar. Nah, nilai ekonomi perdagangan yang melintasi laut kita tuh 15 triliun, bayangin nggak? Cuman sayangnya sejauh ini kita bukan memanfaatkan posisi jantung di global supply chain itu untuk memproduksi dan mengekspor, tetapi untuk mengimpor dan mengkonsumsi gitu. Tapi ini biar sobat era sekalian ini tidak keliru ya. Kita the biggest economy dalam pengertian GDP 16 terbesar. Betul. 21.000 ya kurang lebih sekarang. 1,2 triliun dolar Amerika. Iya, tapi 21.000 triliun kan kurang lebih. Iya, kalau dirupiahkan. Iya, dirupiahkan. Nah, tapi it doesn't mean bahwa kalau Anda GDP-nya nomor 16, Anda negara yang makmur nomor 16, nggak begitu. Karena Ibu Bapak Permisa, kalau 1,2 triliun silahkan dibagi 208 juta orang tuh, itu ketemunya tadi 4.900. Jadi secara rata-rata kita masih negara menengah yang jadi sederhananya GDP kita gede karena penduduk kita juga banyak, betul, gitu ya. Tapi kalau dibagi ya 4.900 bandingkan Australia yang 50.000, jauh banget. Austria. Singapura tahu nggak berapa? 70.000 gitu. Jadi saya lihat Luxembourg berapa? 80.000 atau 90.000? Qatar 60.000 Qatar ya gitu. Jadi kalau kita keluar negeri, orang Indonesia itu hanya 2 saja yang bisa lenggang kangkung. Pejabat publik karena biaya negara. Yang kedua pengusaha, betul. Terutama yang non pribumi. Betul ya. Kalau kita pakai uang pribadi ke sana pusing kepala kita. Bung Refli, ada yang menarik dari ibu-ibu tadi ya, Bo. Mana kita nih demen aja impor pangan, betul itu.
itu juga racun itu atau drug ya, candu itu. Kenapa candu ya? Kalau keyakinan saya dan teman IPB dan orang-orang baik lainnya ya, kalau untuk beras ya harusnya kita sudah swasembada tuh produksi ya. Jadi kan karena terbukti kan bahwa setiap impor beras kan pejabat minimal dapat 1.000 atau 2.000 per kilo. Bayangin nggak pemerintah tahun ini kan 3,6, sekarang meningkat lagi 4 juta ton tahun 2000. 4 juta kali 2.000, 8 triliun dia dapat itu. Fee itu. Jadi itu yang saya bilang kemunafikan, Bung Refli, itu yang harusnya di stop sekali lagi. Munafik itu sesuatu yang agak ada wilayah gelap. Kalau ini bukan munafik lagi, ini rampok. Ya. Nah, jadi harusnya pejabat tinggi negara tuh enough is enough lah ya. Kita karena pangan itu menurut waktu Bung Karno pidato tahun 57 tuh hidup matinya sebuah bangsa, betul juga itu. Dan saya ada literatur dari FAO, Rafli. Kalau negara dengan penduduk lebih dari 100 juta, kebutuhan pangannya bergantung pada impor, nggak mungkin maju itu. Benar juga itu. Nah, apalagi sekarang dengan perubahan iklim global ya, sudah banyak negara seperti Pak Jokowi katakan sendiri yang tadinya mengekspor bahan pangan mulai menyetop karena untuk mengamankan kebutuhan nasional gitu. Jadi jangan main-main dengan pangan ya. Cuman sayangnya sampai sekarang masih dominannya. Jadi saya ingat ya, ketika PDIP declare Ganjar sebagai calon presiden, which is waktu itu Lebaran kan, sampai Pak Jokowi harus datang lagi kan. Walaupun waktu itu ada perbedaan antara Muhammadiyah dan yang lainnya kan, Lebaran. Titipan Pak Jokowi ke Ganjar adalah kedaulatan pangan. Betul. Waktu itu. Ini balik lagi ke UI ya mungkin ya, King of Lip Service itu. Iya, betul ya, itu fakta ya, mohon maaf ya. Dan saya sangat ikut nangis waktu ada wawancara khusus di Kompas TV Rosiana Silalahi dengan Pak Gunawan Muhammad yang setengah jam. Nangis dan saya ikuti bener saya. Dan beliau tuh membuktikan bahwa, mohon maaf Pak Jokowi kalau bahwa mendengar pun ya ini fakta Pak ya. Jadi 2 minggu sebelum putusan MK kan itu dipanggil Pak Gunawan Muhammad sama Kang Eriana aja Pamengkas kan. Dan pesan 2 tokoh ini walaupun Pak Gunawan nggak datang kan. Pak Jokowi andaikan MK pun memutuskan memberikan lapang untuk Mas Gibran nyalon, Bapak tolak. Pak Jokowi waktu itu Anda Pak Prasetyo catat, iya harus ditolak. Kok ngerti nggak? Jadi I just don't understand di mana itu Pak Jokowi itu ya. Prof, mungkin closing statement Prof. Ke kamera boleh? Oh iya. Ini digeser juga sedikit ininya. Ya. Enggak, maksudnya digeser ini mungkin bisa dikit. Iya. Jadi Bung Refli dan seluruh pemirsa podcast yang tanpa ngalang-ngalang ini ya, saya pertama bersyukur pada Allah dan terima kasih Bung Refli untuk share pengalaman hidup saya, kemampuan saya untuk bersama membangun bangsa. Intinya kalau kita ingin maju dan makmur ya, pemimpinnya harus baik dan rakyatnya pun harus baik. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya akhlak yang baik gitu ya. Kemudian dia punya kapabilitas duniawi. Yang ketiga, mohon maaf ini, punya keimanan bahwa hidup tuh bukan hanya di dunia, yang abad tuh di akhirat gitu ya. Jadi sekali lagi pemimpin yang baik adalah punya kapabilitas duniawi, sains, teknologi, manajemen ya. Yang kedua juga punya dimensi akhirat, punya keimanan dan akhlak yang baik. Nah, rakyat yang baik adalah rakyat yang tidak tangan di atas. Rakyat yang tidak menganggap pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang memberi uang, memberi sepeda dan seterusnya. Rakyat yang baik adalah yang menganggap pemimpin itu bisa memberikan jalan penerang, pencerahan dan seterusnya. Saya kira kalau itu bisa kita garap ke depannya gitu ya, dan saya berdoa kalau Pak Prabowo setelah dilantik mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah, dari Tuhan kita semua. Pak Prabowo kan bagaimanapun putra Prof. Mitro ya, bagawan ekonomi kita, dan saya pun cukup dekat dengan Pak Prabowo sejak tahun 90-an sampai itu. Saya tahu persis beliau adalah punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Cuman tantangannya seperti Bu Mega ya, di istana tuh banyak sekali lorong gelapnya itu gitu. Tahan aja sama godaan yang gelap, dan udahlah, enough is enough. Presiden tuh hanya 1 dari 280 juta penduduk Indonesia. Jadi itu benar-benar pilihan Allah, God chosen ya. Gunakanlah amanah dari Allah dan rakyat itu untuk
benar-benar memajukan, memakmurkan dan mendaulatkan bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudara sekalian, itu tadi dari Prof. Romin Dahuri. Tapi saya berjanji ini bukan yang pertama, karena banyak hal yang sebenarnya masih bisa didiskusikan. Tapi waktu memang terbatas karena beliau ada janji ya. Padahal udah sejam lebih ya, Iya. cepat sekali. Janjinya dengan diplomat lagi. Biasanya soal kredibilitas juga kalau janji sama apa duta besar ya. Iya. Kalau janji sama duta besar Arab Saudi bahwa waktu itu adalah penting. Jadi karena itu kita hentikan nanti 1,5 jam sudah kita Prof sebenarnya Prof. Iya, luar biasa ya. Tetapi nanti kita akan banyak lagi berbincang ya. Karena saya senang mengundang orang-orang yang baik, punya visi ya, punya kepedulian ya. Tidak hanya vertikal, horizontal tapi juga vertikal kan. Ya, mudah-mudahan ini permulaan yang baik Prof ya. Itu saja sobat dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.